Imam Al-Ghazali rahimahullah mengakui dalam Ihya Ulumuddin nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i tersebut. Beliau mengatakan, wa ila tahrim dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa jami'u ahli al-hadis min as-salaf. Yang berpendapat haramnya ilmu kalam adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri dan seluruh ahli hadis dari kalangan salaf. Seluruhnya berarti sepakat ulama salaf dahulu. Ini ilmu yang terlarang untuk dipelajari. Hanya saja Al-Ghazali berkesimpulan bisa dibolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, kalau dibutuhkan untuk membela akidah yang benar. Tapi yang malah terjadi justru dengan itulah mereka terjerumus dalam akidah yang sesat. Syarat yang kedua, kata Al-Ghazali, tidak boleh diajarkan kepada orang awam. Dan mengerikan, kata Al-Ghazali, kalau orang awam yang belajar. Fa inna ta'limahum al-kalam dararun mahdun fi haqqihim. Sesungguhnya mengajarkan kepada orang-orang awam al-kalam itu hanya mudarat saja bagi mereka, nggak ada manfaatnya. Idh rubbama yuthiru lahum syakkan, karena itu bisa memunculkan kepada mereka keraguan dalam agama. Wa yuzalzilu alaihim al-i'tiqad, dan menggoncangkan akidah mereka. Wala yumkin al-qiyam ba'da dzalika bil islah, dan tidak mungkin lagi diperbaiki setelah itu. Ini luar biasa penggambaran Al-Ghazali rahimahullah terhadap al-kalam, bahayanya bagi orang awam. Al-Ghazali rahimahullah juga menukil dalam Ihya Ulumuddin ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Pertama, disebutkan oleh Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, termasuk murid langsung Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'iyya radhiyallahu anhu yawma nadhara Hafsan al-Fard wa kana min mutakallimi al-Mu'tazilah. Aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di hari ketika beliau membantah Hafs al-Fard, dan dia adalah salah seorang ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah. Yaqul, maka Imam Syafi'i rahimahullah kemudian berkata, la an yalqallaha azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala asyirk billahi khairun min an yalqahu bi syai'in min ilmil kalam. Seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan membawa semua dosa selain dosa syirik kepada Allah, itu masih lebih baik daripada dia menghadap Allah membawa ilmu kalam. Walaqad sami'tu min Hafsin kalaman la aqdiru an ahkiyahu. Sungguh, kata Syafi'i rahimahullah, aku mendengar dari Hafs, dari ahli kalam, dari kalangan Mu'tazilah ini, ucapan-ucapan yang aku nggak sanggup untuk menukilnya karena saking buruknya ucapan-ucapan dia tentang agama. Waqala aidan, beliau juga berkata, qad tala'tu min ahli kalam ala syai'in ma dhanantuhu qattu. Aku telah meneliti ucapan-ucapan ahlul kalam yang aku tidak pernah menyangka ada orang yang bisa mengucapkan hal tersebut. Wala an yubtalal abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma ada syirka khairun lahu min an yanzura fil kalam. Sungguh, kata beliau, seseorang mendapatkan musibah dengan terjerumus dalam semua yang Allah haramkan asal bukan syirik, itu lebih baik daripada dia mempelajari ilmu kalam. Kemudian ada 3 ulama yang menukil langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali, adalah Az-Za'farani. Kemudian dinukil juga dari Abu Thawr bersama dengan Husain Al-Karabisi. Qalu, mereka berkata, sami'na Asy-Syafi'iyya yaqul, kami mendengar Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid. Menurutku, hukum yang pantas kepada ahlul kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu alal ibil, dan dibawa di atas onta. Wa yutafu bihim fil qabail wal asyair, dan diarak di hadapan kabilah-kabilah dan masyarakat luas. Wa yuqal, lalu dikatakan, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mendalami ilmu kalam. Jadi ini hukuman yang diistilahkan dengan hukuman ta'zir, hukuman yang boleh ditetapkan oleh pemerintah. Al-Ghazali juga menukil dari ulama yang lain. Imam Malik rahimahullah berkata, la tajuzu syahadatu ahlil bid'ah wal ahwa. Tidak boleh persaksian ahlul bid'ah wal ahwa. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, murid-muridnya Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan ahlul ahwa adalah ahlul kalam ala ayyi madhhabin kanu. Mereka adalah ahlul kalam dalam madhab apapun. Al-Ghazali rahimahullah juga menukil, wa qala Ahmad rahimahullah, ulamaul kalam zanadiqah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan,
mengatakan ulama ahli kalam adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik itu artinya orang-orang munafik. Wa qala Abu Yusuf, dan berkata Abu Yusuf adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma bil kalam tazandaq. Barang siapa menuntut ilmu dengan mempelajari ilmu kalam, maka dia akan menuju kepada kezindikan, kemunafikan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam As-Sawa'iq memberikan komentar terhadap ucapan Al-Ghazali. Fahadha kalamu Abi Hamid ma'a ma'rifatihi bil kalam wal falsafah wa ta'ammuqihi fi dhalik. Inilah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, meskipun dia sangat mengenal ilmu kalam, ilmu filsafat, dan dia mendalaminya. Bersamaan dengan itu dia memberi peringatan. Bahkan yadhkuru ittifaqa salafi ahli sunnah ala dhammil kalam. Beliau juga menyebut kesepakatan ahlu sunnah atas tercelanya ilmu kalam. Wa yadhkuru annahu laysa fihi faidah illa dhabbu an hadhihi al-aqaid asy-syar'iyyah allati akhbara biha ar-rasul ummatahu. Dan Al-Ghazali rahimahullah juga menyebutkan bahwa dalam ilmu kalam itu enggak ada faedahnya. Kalau untuk mempelajari akidah, salah kalau dengan mempelajari ilmu kalam, melainkan untuk membela akidah yang sesuai syariat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.